Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai baja. Kami dari kelompok Tingga yang beranggotakan Bernadika Cantika, Sela, dan Cika Syakira. Pembahasan pertama mengenai pengertian klasifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian klasifikasi. Pengertian baja. Baja adalah seluruh macam besi yang dengan tidak dikerjakan lebih dahulu lagi, sudah dapat ditempa. Baja adalah bahan yang serba kesamaannya tinggi, terdiri terutama dari Fe dalam bentuk kristal dan C. Pembuatannya dilakukan sebagai pembersihan dalam temperatur yang tinggi dari besi mentah yang didapat dari proses dapur tinggi. Klasifikasi baja. Klasifikasi baja berdasarkan komposisi kimianya. Baja karbon merupakan salah satu jenis logam fero dengan unsur karbon, sulfur, fosfor, silikon, mangan, dan sebagainya yang jumlahnya dibatasi. Sifat baja pada umumnya sangat dipengaruhi oleh persentase karbon dan struktur mikro. Struktur mikro pada baja karbon dipengaruhi oleh perlakuan panas dan komposisi baja. Karbon dengan unsur campuran lain dalam baja membentuk karbid yang dapat menambah kekerasan, tahan gores, dan tahan suhu baja. Perbedaan persentase karbon dalam campuran logam baja karbon menjadi salah satu cara mengklasifikasikan baja. Berikutnya klasifikasi baja berdasarkan kandungan karbon. Baja dibagi menjadi 3 macam, yaitu baja karbon rendah yang mengandung karbon dalam campuran baja karbon kurang dari 0,3%. Baja ini bukan baja yang keras karena kandungan karbon yang rendah kurang dari 0,3% C. Baja karbon rendah tidak dapat dikeraskan karena kandungan karbonnya tidak cukup untuk membentuk struktur martensit. Yang kedua, baja karbon sedang. Baja karbon sedang mengandung karbon 0,3% C sampai 0,6% C dan dengan kandungan karbonnya memungkinkan baja untuk dikeraskan sebagian dengan perlakuan panas yang sesuai. Baja karbon sedang lebih keras serta lebih kuat dibandingkan dengan baja karbon rendah. Yang ketiga adalah baja karbon tinggi, yang mengandung 0,6% C sampai 1,5% C dan memiliki kekerasan tinggi, namun keuletannya lebih rendah. Hampir tidak dapat diketahui jarak tegangan lumernya terhadap tegangan proporsional pada grafik tegangan regangan. Berkebalikan dengan baja karbon rendah, pengerasan dengan perlakuan panas pada baja karbon tinggi tidak memberikan hasil yang optimal dikarenakan terlalu banyaknya martensit sehingga membuat baja menjadi keras, getas. Sifat mekanis baja juga dipengaruhi oleh cara mengadakan ikatan karbon dengan besi. Menurut Chomets, terdapat dua bentuk utama kristal saat karbon mengadakan ikatan dengan besi, yaitu ferrit yang terletak rapat, saling berdekatan tidak teratur, baik bentuk maupun besarnya. Ferrit merupakan bagian baja yang paling lunak. Ferrit murni tidak akan cocok digunakan sebagai benda kerja yang menahan beban karena kekuatannya kecil. Yang kedua adalah perlit, merupakan campuran antara ferrit dan sementit dengan kandungan karbon sebesar 0,8%. Struktur perlit mempunyai kristal ferrit tersendiri dari serpian sementit halus yang saling berdampingan dalam lapisan tipis. Berikutnya adalah klasifikasi baja menurut bentuknya. Menurut bentuknya terdapat baja pelat, baja strip, baja sheet, baja pipa, dan baja batang profil. Materi kedua adalah jenis-jenis baja yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua yaitu jenis-jenis baja. Baja secara umum dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu baja karbon atau carbon steel dan baja paduan atau alloy steel. Yang pertama ada baja karbon atau carbon steel. Baja karbon terdiri atas
baja karbon rendah atau low carbon steel, machine, machinery, and mill steel, sebesar 0,05% sampai 0,30% C, sifatnya mudah ditempa dan mudah dimesin. Penggunaannya yaitu sebesar 0,05 sampai 0,20% C digunakan untuk automobile bodies, buildings, pipes, and chains. Juga dapat digunakan untuk rivets, screws, nails, serta 0,20 sampai 0,30% digunakan untuk gear, shaft, bolts, forging, bridge, and building. Baja karbon menengah atau medium carbon steel. Baja ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada karbon rendah. Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Penggunaan 0,30 sampai 0,40 digunakan untuk connecting rods, crankpins, dan axles. 0,40 sampai 0,50 digunakan untuk car axle, crankshaft, rails, boilers, auger bits, screwdrivers. Dan sebesar 0,50 sampai 0,60% C digunakan untuk hammers dan sledge. Baja karbon tinggi atau high carbon steel, sifatnya itu sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Memiliki kandungan sebesar 0,60 sampai 1,50% C. Yang kedua yaitu baja paduan atau alloy steel. Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu untuk menaikkan sifat mekanik baja seperti kekerasan, kelihatan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia seperti oksidasi dan reduksi. Baja paduan yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi low alloy steel jika elemen paduannya kurang dari sama dengan 2,5%, medium alloy steel jika elemen paduannya 2,5 sampai 10%, high alloy steel jika elemen paduannya lebih dari 10%, dan baja paduan juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu baja campuran khusus atau special alloy steel dan high speed steel. Materi yang ketiga yaitu penamaan. SIE atau Society of Automotive Engineers menetapkan standar baja yaitu SIE Steel Grades. Ini terdiri dari 4 digit yang menjadi representasi komposisi kimia. IC memakai standar dengan sistem penomoran yang sama dengan SIE, namun menambahkan huruf untuk menunjukkan proses pembuatan baja. Seperti contoh prefix C untuk open heart furnace, basic oxygen furnace atau BOF, dan E untuk electric arc furnace. Pada digit pertama, yaitu main alloying element, digit kedua merupakan secondary alloying element, dan dua digit terakhir merupakan amount of carbon. Dua digit pertama menggambarkan tipe material atau elemen utama pada digit pertama, dan secondary elemen pada digit kedua. Dua digit terakhir adalah kandungan elemen karbon yang dinyatakan dalam 100%. Angka 1 pada digit pertama merupakan carbon steel, angka 2 merupakan nickel steel, angka 3 merupakan nickel chromium steel, angka 4 merupakan molybdenum steel, angka 5 merupakan chromium steel, angka 6 merupakan chromium vanadium steel, angka 7 merupakan tungsten steel, angka 8 merupakan nickel chromium vanadium steel, angka 9 merupakan silicon manganese steel. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sistem penomoran ISI atau SIE untuk baja karbon, digit kedua adalah
0 menunjukkan plain karbon, 1 menunjukkan ditambah sulfur, dan 2 menunjukkan ditambahnya sulfur dan fosfor. Contoh, 1060 artinya 1 untuk baja karbon atau carbon steel, 0 untuk menunjukkan plain atau tidak ditambah sulfur dan fosfor, 2 digit terakhir yaitu 60 adalah kandungan karbon sebesar 0,60%. SI atau SIE sistem penomoran terdiri dari 4 digit, UNS menggunakan 6 digit untuk menggambarkan logam baik dari komposisi kimia, proses manufaktur, dan perlakuan panas. Digit pertama terdiri dari huruf menunjukkan jenis logam. Misalnya A untuk aluminium, C untuk copper atau copper alloy, F untuk cast iron, G untuk baja karbon, N untuk nikel, S untuk stainless steel, W untuk welding filler material, dan Z untuk zinc dan zinc alloy. Digit kedua sampai digit kelima adalah adaptasi dari sistem penomoran ISI atau SIE, sedangkan digit terakhir sebagai informasi tambahan untuk proses perlakuan panas, tempering contohnya, atau proses manufaktur. Contoh pada UNS G10300, G menunjukkan baja karbon, 1030 plain carbon steel dengan kandungan karbon 0,30%, dan 0 digit terakhir informasi tambahan mengenai heat temperamen dan proses manufaktur. Selanjutnya, yaitu bab keempat, pemanfaatan. Baja karbon rendah dapat dimanfaatkan untuk membuat bodi mobil. Baja karbon medium dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan poros. Baja karbon tinggi dapat digunakan untuk bahan pegas, pisau cukur, kawat, rel kereta api, perkakas potong, dan lain-lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Pertanyaan dapat Anda sekalian tanyakan dalam kolom komentar yang akan direspon oleh teman-teman sekalian dan kelompok kami tentunya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.